kita sudah terjebak di dalam budaya industrial. Dan kalau budaya industrial itu banyak madorotnya, ada banyak kekhilafannya, kan dan koreksi melalui refleksi budaya itu yang harus dilakukan. Saya kasih contoh konkret, ketika TV sudah ada, sosmed sudah ada, wayang jadi tidak menarik. Dan saya belum dengar dari Les Bumi ada meratapi mengapa wayang tidak lagi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Saya tadi dilabeli sebagai orang ilmu politik gitu. Dan menjadi orang asing di dalam perdebatan kebudayaan kira-kira gitu. Apa urusannya dengan politik? Nah, tetapi saya gelisah dengan cara kerjanya Les Bumi. Apalagi ketika Gus Ketum dalam banyak hal itu kan ngomel dari depan umum, mempermalukan Pak Ketua di situ. Pak Jadun. Jadi saya gelisah, ini ada apa gitu. Jadi di satu sisi hal yang diperjuangkan itu kan artikulasi yang serba tidak pasti, serba kontroversi. Dan Gus Ketum ini saya cermati cara berpikirnya itu sangat teknokratik dan ingin meradikalisasi NU sebagai lembaga teknokratik. Sehingga kemudian pada akhirnya lembaga yang ngurusi kebudayaan yang artikulasinya justru tidak terbatas, serba kontroversi untuk bisa menemukan demunung atau sesuatu yang hakiki atau nilai-nilai luhurnya itu. Ya justru melalui jalur ketidakpastian karena artikulasinya sangat beragam dan tidak ada yang boleh mengatasnamakan itu artikulasi terbaik atau paling benar. Dan teknokrasi di sisi lain itu kan turunan dari manajemen modern, harus serba fix, serba terukur, dan dengan fix dan terukur itu bisa dikendalikan dari atas. Nah ini kira-kira situasi di persimpangan jalan, sehingga saya dengar dicari ketua Les Bumi yang baru, tapi akhirnya balik yang lama, yang akhirnya jadi pegangan macam itu. Lihat bahwa keinginan untuk mencari orang yang bisa nyengkuyung mereproduksi nilai, sharing nilai yang melibatkan kontroversi, melibatkan ketidakjelasan itu, ini saya, tetapi yang bisa menjembataninya itu saya kira bermasalah. Lalu ketika kita membicarakan proses reproduksi nilai, bagi saya itu adalah proses politik, melibatkan relasi kuasa, melibatkan proses untuk melakukan yang tidak pernah menentu, dan khususnya itu kan proses menentukan kuasa, dan politiknya di sini tidak bisa didefinisikan sebagai politik kepentingan. Nah, ilmu politik selama ini hanya atau lebih banyak fokusnya pada membicarakan politik kepentingan, bukan politik nilai. Sehingga kalau politik nilai itu tidak pernah dirumuskan, lalu kemudian minta difikskan, fiksasi politik nilai itulah yang kemudian menjadikan orang seperti Rocky Gerung mengatakan agama itu fiksi. Karena isinya adalah fiksasi sekian banyak. Tapi saya bukan ingin mengatakan mengikuti Rocky Gerung, tapi kemudian ada sekian banyak hal yang tidak menentu, dan tidak menentu itu justru menjadi kekayaan atau perangai kebudayaan. Dan proses untuk bisa menghasilkan tatanan yang baku, ya terus melibatkan gejolak. Di samping tetap saja ada yang menetap, yang mengendap gitu. Dan intinya adalah ketika ingin menyetarakan atau menyamakan dengan cara kerja perusahaan atau cara kerja pemerintah, lalu perjuangan untuk situ sebenarnya kan sudah lama dilakukan. Saya ingin sampaikan dengan bahasa lain, NU itu jati dirinya, termasuk resmi, jati dirinya adalah jamaah. Karena jamaah itu yang turun-temurun yang dibawa oleh para wali dan seterusnya, itu kan esensi yang asli. Tapi kemudian zaman pra kemerdekaan, lalu gerakan-gerakan itu mengorganisir,
Dan saya suka dengan caranya Gusmus Dunungke. Ini hanya ditoto, hanya diurut-urutkan, dikembangkan teknokrasinya. Tetapi esensi NU sebagai jamaah itulah yang menjadi kekuatan dan kekuatan yang selama ini belum berhasil ditaklukkan oleh negara. Sehingga dengan kekuatan kulturalnya itu lalu dikapitalisasi oleh Gus Dur, NU dengan pesantrennya itu adalah subkultur. Dan dengan peran subkultur itu kemudian bagaimana dengan laku budaya yang sebetulnya tidak jelas itu, tetapi penuh dengan keindahan, penuh dengan kearifan, penuh dengan keluhuran, itulah yang menjadi persoalan penting. Dan kami di kampus itu juga banyak hanyut di dalam politik kepentingan, tidak banyak mengkaji. Misalnya saya kasih contoh, kalau kita orang Indonesia kan harus asumsinya kan Pancasilais. Pancasilais ketika menjabarkan pasal 4 kan dipimpin oleh hikmat. Bukan dipimpin oleh Jokowi atau dipimpin oleh siapa. Pemilu itu kan milih orang. Bukan mencari rujukan hikmat. Sehingga hikmat itu ya hilang. Dan ilmuwan termasuk saya itu juga masuk kesasar di situ. Karena ketika menggeluti politik itu bukan politik nilai, tetapi politik kepentingan dan demokrasi. Ini kalau saya ingin sambungkan dengan budaya politik demokrasi, itu kan justru kontroversi yang sifatnya ma'nawi dan tidak bisa diwakili dengan voting atau pemilu. Sehingga proses musyawarah, proses perdebatan, proses diskursif itu yang saya kira penting. Dan baru belakangan ini kita di politik mengikuti orang Barat lalu kemudian mengembangkan konsep deliberatif demokrasi, meskipun permusyawaratan itu sudah lama dideklar sebagai nilai. Jadi poin saya justru kearifan kiai-kiai, termasuk juga kearifan wali yang memiliki banyak hal, banyak instrumen budaya, itulah yang menjadi semacam roadmap atau panduan di masa lalu yang bisa kita pikirkan, dan politiknya tidak bisa dijebak di dalam cara pikir yang teknokratik. Dan keinginan Gus Yahya untuk memastikan NU itu 100% teknokratik itu bisa menghilangkan jati dirinya sebagai kekuatan jamaah yang khidmahnya dengan kesehariannya itu punya kekenyalan dan kekuatan budaya. Saya tegaskan lebih kepada kekenyalannya, karena justru artikulasi yang berbeda-beda, jadi sesuai dengan adat, sesuai dengan narasi lokal, dan seterusnya itu saya kira sudah mapan ya. Hanya saja ketika sekarang ini kita atau dalam bahasa Gus Yahya ingin go global lalu kemudian merawat peradaban, merawat zakat, merawat peradaban. Nah ini ada keperluan untuk bikin wacana-wacana yang lebih nakal lagi, dan sebetulnya kita belum bergeser di situ. Baik, saya ingin mengasih highlight bahwa teknokrasi itu memang kaidah untuk mengurusi kemaslahatan yang diadopsi negara dan perusahaan. Dan kalau kekuatan NU yang justru pada artikulasi kultural yang justru sangat bervariatif dan di dalamnya ada pro kontra, itu justru yang ketemu endapannya itu istilahnya grand naratifnya itu yang sekarang ini kita dudukkan, kita klaim sebagai nilai-nilai luhur. Dan nilai luhur itu ya justru dihayakan dengan ya ngobrol padu dan seterusnya itu, dan itulah dinamika budaya. Nah, kalau misalnya mau keluhuran tadi kita ingin pegang terus, justru ada hal yang sangat praktikal tetapi di depan mata tapi kita tidak sadar. Misalnya apalagi kalau kita ingin menjaga keseimbangan ekologi global dan tentunya lalu ikut perubahan iklim, tentunya kita sudah terjebak di dalam budaya industrial. Dan kalau budaya industrial itu banyak madorotnya, ada banyak kekhilafannya kan, dan koreksi melalui refleksi budaya itu yang harus dilakukan. Saya kasih contoh konkret, ketika TV sudah ada, apalagi sosmed sudah ada, wayang jadi tidak menarik.
Karena ini industri yang masuk ke otak kita melalui rumah-rumah kita itu kan sudah begitu hegemonik, dan kemudian kita kehilangan pegangan, kehilangan panduan untuk menjadi Muslim yang kemudian dalam menggunakan ajaran wayang yang penuh dengan sanepo, penuh dengan itu kemudian hilang. Dan saya belum dengar dari LSMUI ada meratapi mengapa wayang tidak lagi penting. Dan saya juga tidak mendapatkan acuan Suriah PBNU itu menggarisbawahi pentingnya strategi budaya supaya pengganti kalau tidak meneruskan wayang itu menjadi strategi budaya. Ini contoh agenda-agenda yang justru bisa didelegasikan kepada LSMUI, dan dengan begitu lalu kemudian tadi strategi budayanya itu dipikirkan, dan persoalan ini mungkin tidak mudah untuk dijabarkan oleh LSMUI, karena LSMUI selama ini kesan saya lebih banyak membicarakan kebebasan berkesenian para budayawannya, sehingga tidak ada komen platform. Nah, kalau tadi nilai-nilai luhur itu mau digalang, dikentalkan, diindahkan menjadi tadi khidmah atau menjadi ajaran-ajaran luhurnya itu, kan ada keperluan untuk merevitalisasi, mereformulasi, dan kemudian agenda mereformulasi itu kemudian menjadi amanah PB yang kemudian bisa dieksekusi. Nah, cara mengeksekusinya supaya tidak terjebak di dalam teknokratisme, ya olok-olok bahwa LSMUI itu gerbong paling belakang itu saya kira harus dibantah. Nah, kenapa gerbong paling belakang? Karena paling tidak mudah diteknokratiskan. Ya, jadi justru karena tidak mudah diteknokratiskan itu kemudian ditaruh paling belakang. Dan ketika saya menyimak diskusi tahun lalu, itu kesimpulannya justru dibalik. Semua pembicara dalam seminar tahun lalu itu justru semuanya ya justru paling depan. Itu kan sudah perlawanan, tapi kemudian kalau mindset ini terus-menerus dilakukan, ada beban struktural kayak dosa keturunan yang harus dipikul. Nah, oleh karena itu, karena khidmah atau perjuangan budaya itu reproduksi nilai yang menurut saya kan kontroversi, dan artikulasi bisa macam-macam tadi sudah selesai dibicarakan, dan justru artikulasi yang nyeleneh, justru mengejutkan, dan justru itulah yang menghasilkan proses refleksi budaya, dan proses refleksi itulah yang selama ini justru harus dipakai, dan selama ini seniman-seniman atau budayawan itu sangat keren di situ. Nah, ini tinggal orkestrasi dari para budayawan, dan kemudian satu dengan yang lain itu saling memperkuat narasinya, dan kemudian tadi meluhurkan atau nilai-nilai luhur itu semakin terkonsolidasi, tetapi itu tidak bisa ditaruh di dalam satu dokumen rencana pembangunan NU jangka panjang, nggak bisa, karena jalannya itu kan organik, bukan teknokratik gitu. Justru laku budaya yang mau dikerangkeng di dalam cara pikir teknokratik itu sama dengan menjebak NU menjadi perusahaan, atau sama dengan menjebak NU sebagai pemerintah. Nah, justru mengisi peran-peran kosong, kekosongannya orang industrial, kekosongannya orang pemerintahan, itu yang justru direkrut melalui laku-laku budaya itu. Dan kalau itu selama ini sudah dilakukan, kan tinggal di scale up, dan kemudian yang saya dengar tadi ada komisi-komisi, misalnya saya dengar tadi komisi curi dengar tadi ya, komisi Kenduri misalnya itu menemukan bahwa khidmahnya di lapangan itu ya sudah jalan, ini tinggal di scale up. Dan itu berarti kan mengelola jejaring atau melakukan sinkronisasi proses-proses budaya, bukan induk membuat komando dari atas gitu. Yang kedua tadi, kalau misalnya laku kultural yang ada itu harus dilakukan dan tidak dalam gerbong, LSMUI ya jangan diperlakukan sebagai gerbong. LSMUI yang mendesain atau meredesain ekosistem khidmahnya
NU sehingga ada di gerbong, ada di rel, ada di mana-mana gitu. Jadi justru ketika imajinasi PBNU sama gerbong, lah akar budaya, fondasi budayanya itu kan justru harus dipikirkan. Sehingga dengan teknokrasi itu kan kemudian disatukan dalam rangkaian gerbong itu, lalu seolah-olah gerbong itu bisa jalan sendiri, enggak ada orang yang bikin rel. Nah, relnya itu misalnya sudah diletakkan oleh Wansomo misalnya. Tetapi itu apa namanya disimplifikasi dan itu kadang mengikuti cara kerja teknokratisnya pemerintah dan modernisasi di Indonesia itu kan tertib teknokrasi. Terakhir, kalau memang itu yang harus dilakukan, maka kemudian di dalam cara kerjanya Lesmi harus ada tim-tim teknis yang mahir teknokrasi, tetapi tidak terjebak teknokrasi. Lalu kemudian ya sangat paham cara kerja budaya dan justru merayakan budaya itu dengan bahasa-bahasa dalam koridor yang bisa diterima oleh teknokrasi dan itu kemudian memerlukan bridging ya, jembatan antara yang dibakukan yang diharapkan oleh industri, diharapkan oleh pemerintah, dan sisi lain itu ya sudah menjadi tabiatnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak mendapatkan amarah dari Gus Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.